Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Seputar Aceh. Saudara, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar melanjutkan kegiatan pembekalan penguatan akidah dan pemahaman syariat Islam yang kali ini dilaksanakan di Dayah Daruzahidin, Gampung Lamcia, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar. Berbagai aplikasi gadget atau telepon pintar di era globalisasi saat ini merupakan salah satu tantangan serius pelaksanaan syariat Islam. Berbagai game online baik bersifat kekerasan hingga perjudian yang telah dilarang oleh Majelis Ulama di Aceh masih dengan bebas ditemukan dimainkan oleh masyarakat Aceh. Bahaya dan kemudaratan dari hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar, Tengku Rusdi, saat berdialog dengan para santri Dayah Daruzahidin. Menurutnya, setelah fatwa larangan game online yang dikeluarkan MPU Aceh, perlu diikuti sosialisasi kepada masyarakat serta kanun yang mengatur penertiban larangan tersebut. Iya, yang pertama adalah dengan arus globalisasi ini, kita melihat arus informasinya tidak bisa kita tahan. Dengan adanya internet, dengan adanya game PUBG, kemudian ada judi online dan sebagainya, memang fatwanya sudah dikeluarkan oleh MPU Provinsi. Jadi persoalannya adalah sosialisasi kepada masyarakat dan kepatuhan, sehingga kalau kita melihat harus ada yang namanya sanksi hukum. Ini mungkin kalau di dalam fatwa itu tidak diatur, sebenarnya harus kita atur lebih lanjut dengan kanun kita terhadap supaya terproteksinya yang harus informasi yang tidak bagus itu. Pimpinan Dayah Daruzahidin Tengku Haji Abdul Razak menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Dinas Syariat Islam, khususnya dalam menyampaikan klarifikasi berbagai persoalan keagamaan yang timbul di tengah masyarakat, sehingga tidak perlu mengundang penceramah dari luar yang dapat menimbulkan kontroversi baru. Di Aceh ini Islam bukan kemarin, sudah 500 tahun yang lalu sudah masyarakatnya sudah Islami. Kemudian bagaimana kita menyegarkan pola pikir masyarakat tentang agama ini, tidak harus kita mengundang ulama-ulama kontroversi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengandalkan guru-guru yang penuh kontroversi, ini permasalahan ke masyarakat. Kenapa? Karena tingkat kualitas keagamaan kita nggak sama dengan di Jazirah Arab pemahamannya. Jadi kita rujuk kembali kepada guru-guru kita, guru-guru senior khususnya. Di Aceh sini masih banyak ulama-ulama yang karismatik, yang perlu betul-betul kita berkomunikasi dengan beliau, sehingga pemahaman tentang akidah dan syariat ini tidak rancu di kalangan masyarakat, dan masyarakat bisa hidup dengan syariat dan akidah yang nyaman. Kepala Bidang Bina Hukum dan Pengawasan Dinas Syariat Islam Aceh Besar, Ustadz Zaini, menyampaikan selama 9 kali pelaksanaan kegiatan pembekalan penguatan akidah dan pemahaman syariat Islam, telah banyak informasi dan masukan yang diterima Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar. Dari santriwati Dayah Daruzahidin yang kita laksanakan pada hari ini di Dayah Zahidin yang dipimpin oleh Ustaz Tengku Abdul Razak LCMA, cukup antusias saya melihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan langsung dijawab oleh PLT Kadi Syariat Islam tentang pertanyaan itu. Ini merupakan berarti ada perkembangan dari kegiatan yang kita laksanakan dari hari ke hari. Kita mengharapkan memang di semua komponen masyarakat, Dayah, kemudian dari sekolah-sekolah, ya, dari elit politik dan semua komponen masyarakat Aceh Besar supaya prihatin terhadap perkembangan syariat Islam di Aceh Besar. Karena kalau tidak ada risau terhadap agama ini, maka siapa lagi yang akan risau. Oleh karena itu, melalui pelatihan yang kita laksanakan pada hari ini, bermanfaat sangat terutama kepada kami yang melaksanakan, kemudian kepada santri Dayah sendiri, masukan-masukan tadi cukup bagus. Ini harus kita apresiasi dari pesantren itu sendiri. Melalui kegiatan ini juga diharapkan semakin membaiknya pelaksanaan dan menurunnya pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar. Dalam kegiatan ini juga dialog antara Dinas Syariat Islam Aceh Besar dengan para santri Dayah Daruzahidin.
Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.